hari lagi beberapa hari lagi masyarakat banyak berharap jalan presiden kali ini ya sangat menarik karena Piala Presiden tahun ini kan dihadiri dua klub dari luar negeri yang saya rasa tadi kalau lihat dari press conference-nya para pemain dari luar negeri seperti Asnawi, Marcelino, Ole sangat akan memberikan yang terbaik untuk pertandingan Piala Presiden. Dan Mark Klok sebagai tuan rumah, Dewa United juga seperti Egy, Diki juga tidak akan diam, pasti akan memberikan yang terbaik. Dan bahkan Arema yang juara bertahan sudah 4 kali, ya tadi sampaikan mereka ingin juara juga. Dan Indonesia All Star jangan dianggap remeh, mereka merupakan pemain-pemain Indonesia, banyak pemain timnas segala, ya mereka juga akan memberikan. Jadi ini pertandingan yang saya rasa akan memberikan pertandingan yang menarik. Ya, kalau saya lihat respon dari tiketing juga yang di Bandung sangat tinggi, yang di Jakarta saya dengar juga hampir 22.000. Saya rasa buat turnamen seperti ini responnya sangat positif. Dan ini bagian juga bagaimana PSSI mendorong bahwa pembangunan sepak bola Indonesia ini jangan hanya PSSI tapi stakeholder juga ikut. Karena kalau kita lihat kan panitia ini semua dari private sector ya, Pak Ara, MTEK, para sponsor ini yang saya lihat bahwa inilah sepak bola Indonesia yang bisa tumbuh kalau semua stakeholder bisa membangun sama-sama. Pak, dengan pengadaan pelaksanaan penataran ini juga bagian dari usaha PSSI untuk mempromosikan pemain Indonesia ke tim-tim luar begitu. Ya, itu salah satunya karena kita menginginkan juga bahwa banyak pemain kita tidak hanya bisa berkarir di dalam negeri, tapi juga bisa berkarir di luar negeri. Dan memang sepak bola kan sudah menjadi global, ya jadi kita penting sekali menjaga kontinuitas pemain kita bisa terus berkarir, tapi juga dalam posisi latihan atau mempersiapkan diri setinggi mungkin karena persaingan daripada tim nasional di mancanegara sendiri makin hari makin tinggi ya. Vietnam sendiri bahkan sudah membuat terobosan melalui aturan pemerintahnya di tanggal 1 Juli membuka naturalisasi sebesar-besarnya ya, mempermudah akses daripada para pemain diaspora Vietnam di seluruh dunia. Dia melihat juga ini kesempatan karena Vietnam sendiri mempunyai diaspora yang cukup banyak di Amerika, di Australia, di Eropa. Jadi hal-hal ini ya memang sepak bola ya olahraga global saat ini. Pak, naturalisasi diaspora tadi nih Pak, sejauh ini proses naturalisasi Mauro seperti apa? Ya Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September. Tetapi bukan tidak mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker. Ya, kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetakan golnya, yaitu dari awal kita bangun tim nasional ini. Nah, kenapa waktu itu kita juga berjibaku membawa Ole karena itu. Nah, kita harapkan Mauro kita lihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi, ya bukan tidak mungkin dia bisa juga naik ke tingkat seniornya. Gitu. Ya mudah-mudahan prosesnya bisa didukung, Pak Menpora positif, DPR positif, Bapak Presiden positif. Ya ini bagian kita coba mendorong persiapan untuk kedepannya sendiri. Pak, ada harapan mungkin Pak? Ya? Dari DPR sendiri udah ada kabar lanjut? Kan kita di Kemenpora sekarang, masih diproses di Kemenpora, kita harapkan suratnya bisa keluar minggu depan. Pak, ada harapan format Piala Presiden dikembalikan ke 18 tim Pak? Ada harapan Pak? Format Piala Presiden dikembalikan ke 18 tim? Ya semua bisa aja, yang penting gini loh, ini kan juga banyak info yang cukup simpang siur mengenai AFF, ya, bahwa seakan-akan Liga dan PSSI tidak siap, itu salah besar. Kita ini punya 18 klub yang bertanding di kompetisi di Indonesia. Kalau kita lihat klub-klub yang bertanding di liga-liga di Asia Tenggara, Singapura hanya 6. Negara lain hanya 12 sampai 14. Kita ini paling banyak di liganya. Belum di Liga 2-nya 20. Lalu juga jarak tempuh masing-masing klub dan satu lainnya, ya Indonesia ini negara kepulauan 17.000 pulau.
ketika klub dari Sumatera main ke Papua atau dari Papua main ke Kalimantan atau Kalimantan main ke Jawa, itu jarak tempuhnya luar biasa dan logistik menjadi isu karena tidak ada kadang-kadang penerbangan yang langsung. Nah, ketika mereka dengan sistem kompetisi yang padat ditambah kesepakatan dengan PSSI sekarang Liga bahwa di FIFA Matchday harus berhenti, dulu nggak pernah berhenti loh. Ya, sekarang harus berhenti. Jadwal ini juga menjadi isu tadi, logistik dan jadwal. Artinya banyak sekali klub misalnya bertanding di Sabtu Minggu, Senin harus terbang. Ya, balik lagi ke Indonesia sudah Jumat langsung tanding lagi. Apalagi sekarang AFC itu punya jenjang 3 strata pertandingan antar klub. Jadi memang jadwal ini kompleks. Makanya kemarin ketika Liga dan klub bersepakat, ya ini bukan PSSI karena PSSI di Liga cuma punya 1%. Kita sama Liga berjalan seiring. Mereka mengajukan bahwa ranking 1-2 ke AFC karena memang ini tingkatan yang penting, 3-4 ke AFF. Ya, kami dari PSSI menerima karena kenapa? Memang yang tahu kompleksitas daripada musim kompetisi dan kelelahan daripada pemain itu ya klub-klubnya. Tadi dengan fakta yang ada gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah musim kompetisi atau turnamen Piala Indonesia atau Piala Presiden ini bisa diperpanjang jadwalnya 18 klub? Jawabannya mungkin aja selama kalendernya mumpuni. Ya, mumpuni karena pemain kan bukan robot, dia masih juga beristirahat. Pak Mia, Persebaya sama Malut sudah dipastikan tidak main di ACC. Yang saya dengar hari ini AFF sudah memutuskan tidak menerima, ya nggak apa-apa karena ini kan AFF sendiri Shopee Cup itu kan turnamen yang dikelola oleh Sporting Five kalau nggak salah. Ya gimana? Ya tapi saya rasa dengan kekuatan liga kita dan AFC kita punya kekuatan sendiri lah. Pak Erik, Ya, jadi kita jalan terus. Pak Erik, ada harapan Pak Erik. dari pemain untuk Liga Indonesia bisa digulirkan kembali. Tadi saya katakan bahwa kembali domainnya itu silakan liga dan klub bersepakat seperti apa. Bukan di PSSI. PSSI itu hanya memiliki 1% liga. Ya, nah ini sama. Ini kan bagian dari bagaimana kita mengatur kesepakatan dalam. Pak Erik, Pak, Iya dong. soal timnas senior Pak jadi coba lawan Kuwait dan Lebanon Pak pada September Pak. Jadi September rencana di Surabaya, Jawa Timur. Dua-duanya Pak. Insya Allah dua-duanya di Jawa Timur. Pak, tadi kan sempat disinggung dari semua klub ini kan hanya pemain Arema yang tidak masuk timnas ya. Tadi Pak Erik sempat menyinggung apakah ini juga menjadi kode untuk Arema biar menaikkan kualitasnya agar bisa dilirik oleh Patrick Kluivert. Ya, Arema punya kualitas tersendiri karena juara Piala Presiden. Cuman kalau semua klub punya pemain tim nasional kan bagus, apalagi di aturan liga yang diusulkan dan kesepakatan dengan PSSI, semua klub itu wajib mempunyai pemain umur U23 yang harus dimainkan 45 menit. Dan Liga 2 sendiri wajib punya pemain muda yang dimainkan juga 45 menit. Jadi ya, saya berharap klub-klub memiliki pemain timnas, jangan hanya pemain asing. Pak Erik, Pak, target apa yang dibebankan kepada Coach Patrick Pak untuk putaran keempat nanti Pak? Apakah wajib lolos Piala Dunia atau gimana Pak? Ya kembali kita semua berusaha, ya kita berusaha, kita ingin jadi tuan rumah itu sebagai asuransi. Sekarang kita bermain di Saudi dan Qatar, ya statement saya pasti tuan rumah menguntungkan, ya main di mereka, ya dan tentu kita harus berikan persiapan. Ya, dan kembali babak daripada menuju Piala Dunia itu ada round 4, round 5 dan playoff seterusnya. Ya, kita pernah menjalani hal yang sama ketika kita mencoba lolos ke Olimpiade, ketika kita playoff melawan Guinea waktu itu main di Prancis. Ya ini hal-hal ini kita usaha. Ya, kita semua usaha. Ya, yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum kita fight gitu. Ya, yang penting persiapannya harus baik. Masih ya. Ada konsekuensi nggak Pak dengan untuk coach Patrick kalau misalnya tidak memenuhi target dari Bapak Kan sendiri? semua usaha. Ya, semua usaha. Sama Coach Mochi berusaha. Kita mempersiapkan para pemain muda kemarin
dengan beberapa pemain diaspora yang U19 ya bermain, dan pemain yang berikutnya akan bergabung usia U23 itu buat tahun depan. Kita usaha ya, kembali dinamika sepak bola terjadi gitu. Nah, kembali membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach Sintayong 5 tahun, kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya sudah, ya kita sudah. Ya, Coach Patrick ada kontrak 2, ya kita tunggu. Coach Mochi ada kontrak 2, ya kita tunggu. Gitu. Semua nggak usah kesusu, semua memang. Saya pun ya sebagai ketua umum sampai 2027 ada waktu semua. Jadi semua nggak usah sekedar sepak bola ini jadi drama, saling menghujat, saling memecah belah. Justru sepak bola ini harus mempersatukan. Jadi dan saya tidak menjadi bagian yang individu yang takut dikritik. Ya ini era demokrasi. Sama ketika bicara Liga Putri saya juga nggak ada masalah. Memang konsekuensinya sepak bola putri kemarin mati suri, iya kan? Jadi kalau sekarang harus ada Liga Putri, sekarang talentanya mana? Sekarang yang namanya pembangunan grassroots usia dini putri, usia U12 dan 14 baru berjalan 1,5 tahun. Jadi kalau mereka dipaksakan main di Liga 2026, usianya baru 13 dan 15 tahun. Kualitas seperti apa kita harapkan? Rata-rata pemain tim nasional kita kemarin U19, U22. Kualitasnya seperti apa? Mau kita punya Liga Putri jalan terus berhenti kan? Lebih baik kita undur setahun, talentanya ada, kita ciptakan liga dengan baik supaya jumlahnya ada. Beda dengan putra yang sekarang ya ada 18 klub cukup seimbang, itu pun masih ada klub yang kurang sehat. Dengan kondisi Terima kasih Pak Heri.